Salam, salam sade, salam weekend, salam hari Sabtu. Cepet banget ya, waktu udah weekend. Santai lagi, relax, spend time sama family ya di hari weekend. Ya kan? Semalam emas ada yang ikutan. Kalau ada ikut semalam emas lumayan ya, dapat hasil juga ya. Dia ini posisi short ya ada hasil lah ya. ETH juga ya, kalau yang belum ini saya udah TP sih. Weekend santai dulu lah ya. Kita lihat hari Sabtu ini, saya buat video ini, market cap di 1,2 triliun, volume lebih turun 12,5%, sekarang di 32,7 billion volumenya, dominance di 48,3% ya. Tadi BTC dia daily-nya nutup di 29.900 ya. Ini sekarang saya buat video posisi BTC di 29.883, ETH di 1.893, XRP 77 sen. Wah, kemarin sih ini Pangeran Kodok si Purba ya, lumayan cuan ya, lagi wangi dia. Dia short XRP dapat dia ya. Congrats lah buat si Purba, enjoy di hari weekend ya. BNB 244, Cardano di 31, Solana $25,65 ya. Posisi sideways lah ya. Ya, market semalam ya, memang kalau emas ya udah lihat mungkin ada yang ini merah, dia tutup weekend, dia ini buang barang juga. Dolar menguat semalam gitu ya, itu salah satu faktor juga. Jadi dan kelihatan ya market ini udah Sabtu pasti volume kecil karena minggu depan hari Rabu tanggal 26 itu FOMC kenaikan rate. Minggu depan event penting juga, Rabu, Kamis, Jumat ya. Rabu itu kenaikan eventnya FOMC, Fed Fund Rate ya. Terus di hari Kamis ada data gembel sama GDP lagi data, terus Jumat PCE gitu ya. Nah makanya mungkin minggu ini mungkin agak drop, atau Senin mungkin ya mereka akan lihat gimana dia punya Fed ini ya. Kalau dilihat dia punya ini forecastnya di CME itu mereka perkirakan Fed akan naikkan lagi 0,25 basis pointnya ke 5,5% jadinya. Nah kita lihatlah kemana ininya ya kan. Jadi hari weekend ini ya nggak ada yang ya CME aja. Hari ini saya lihat berita, makanya ekonomi Amerika sebenarnya nggak baik. CME aja ini layoff lagi, karyawannya lebih kurang 3% gitu. Ada sekitar 100 posisi yang hilang jabatan, di layoff gitu ya. Jadi layoff lagi. CME aja yang biasa bisnis sepi gitu berarti ya, omset turun ya, jadi pemangkasan ya, layoff lagi 3% karyawan. Makanya ekonomi nggak baik, itu yang Fed mau gitu ya. Ngomong Fed, kemarin ada yang tanya, kok Fed itu gimana, ini apa bahaya? Untuk sementara Fed ini belum gimana efek. Fed now itu payment system ya, wire system juga. Jadi untuk sementara ini dia masih belum dia fokus CBDC-nya ini itu masih ini, tapi
lebih sebenarnya untuk sementara belum ngefek ke kripto atau bertahap. Mereka termasuk udah telat gitu ya. FedNow ini di launching udah telat karena beberapa negara udah duluan. Kita Indonesia duluan lagi ya kan. Indonesia kan itu hampir kayak ini juga di Indo apa kris itu gitu ya. Nah, kalau FedNow itu juga yang kena itu sebenarnya imbasnya untuk saat ini ya seperti PayPal punya si Elon Musk gitu, Venmo gitu ya, orang nggak perlu pakai itu lagi gitu. Makanya kalau lihat berita kemarin si Elon Musk ini lagi terima lagi pembayarannya pakai Bitcoin lagi gitu. Dia udah tahu PayPal-nya akan berdampak dari FedNow itu ya. Orang nggak butuh pakai PayPal lagi kalau saat mereka udah ada FedNow gitu. Dan lebih cepat juga. Ya kan, pakai FedNow itu semua cepet gitu. Terus 24/7 gitu. Kalau sistem pembayaran dulu kalian pakai PayPal, Venmo gitu, apalagi weekend misalnya, ya. Jumat Anda lakukan pembayaran, mungkin minggu depannya weekday antara Senin sampai Rabu baru si penerima baru masuk duitnya gitu. Ya, kalau sekarang nggak usah gitu. Dengan FedNow itu kemudahan gitu. Tapi kedepannya gimana dia kontrol kita belum tahu. Mereka berproses masih lambat. Jadi mungkin 2 tahun ke depan kita baru lihat. Ini mereka udah telat gitu. Belakangan ini apa yang dilakukan Amerika itu ketinggalan dari negara-negara lain gitu, dari Cina lah, ya kan, dari termasuk ini aja dia ketinggalan daripada kita. Indonesia lebih cepat gitu, udah ada kris gitu, ya kan, dia baru ini. Dan prosesnya itu nanti bertahap mereka dengan bank kerjasama, karena dia juga sebelumnya dia telat juga ada perlawanan dari bank yang nolak dulunya gitu. Karena ini kan FedNow ini langsung dikontrol sama central bank gitu, ya. Cuma ya itunya kedepannya pasti negatifnya, kedepannya gampang kalau Anda dianggap ngelawan pemerintah atau apa, langsung Anda diblok, Anda nggak bisa ini ya. Jangankan di Amerika, sekarang aja di Indo kan pemerintah udah gampang. Kalau misalnya entah Anda punya organisasi apa, atau misalnya ya untuk sementara sekarang masih positif korupsi atau apa ya kan, langsung kamu dibekukan gitu. Tapi kedepannya itu juga bisa aja pribadi kejadian seperti Kanada gitu ya. Jadi kedepannya sistem ini juga ya, kalau kita ini ya dikontrol sama pemerintah. Makanya masih saya ingatkan, jangan terlalu ikut arus ini. Masih kalau kalian dagang, pertahankan cash gitu. Pertahankan masih pakai transaksi cash gitu, supaya Anda nggak dikontrol penuh. Ya, tapi ya kembali kepada kalian. Kalau kalian yang pengennya instan, maunya gampang, ya akhirnya Anda masuk trap itu. Anda akan dikontrol ke depannya, beberapa tahun ke depan Anda nggak lepas dari itu gitu. Ya, kita semua jadi harus pinter-pinter inilah ya. Kalau Anda pedagang ini itu usahakan pertahankan juga terima cash gitu. Jangan terlalu bergantung isi apa pay gitu, yang isi gitu, yang gampang instan pikirnya. Juga kalian pemakai pikir mau gampang, akhirnya terkontrol habis. Anda sempat ada kesalahan atau apa, langsung diblok, nggak berkutik Anda. Ya, itu apapun udah nggak bisa Anda lakukan. Nah, jadi di situ. Untuk sementara ini ada yang kau bahas Fed ini, nggak terlalu kita lihat perkembangan mereka arah kemana, karena masih banyak unclear juga langkah-langkah mereka. Mereka juga berproses gitu, dan saya kira masih makan waktu 2 tahun ke depan baru kita lihat lagi gimana ininya, ya. Karena kelihatan sekali pengerjaannya mereka juga lelet, lambat gitu. Jadi nggak usah terlalu dirisaukan soal FedNow gitu. Nggak terlalu ngaruh untuk saat ini ke kripto. Saya rasa belum nggak. Tapi untuk dia akan mencengkram, untuk mengontrol nanti itu udah pasti target mereka. Cuma masih butuh waktu. Ya.
Itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Kita lihatlah untuk weekend ini saya rasa sama aja sideways. Paling lihat nanti weekly candle-nya nutup di mana. Ini udah tanggal 22 hari ini ya. Besok 23, 24 nutup candle, terus 26 minggu depan event-event penting gitu. Ya, saya rasa sih volume akan drop gitu. Seperti biasa, ya kalau Anda yang pinter-pinter scalping, go ahead silakan. Oh, Tron lagi naik ya. Buset, ada apa Tron naik? Ada 10%-an dia naik Tron ya. Si Justin Sun lagi mainkan itu kali. Itu dicurigai dia juga bermain itu soal stable coin, TUSD, dia print, dia minting, itu otak mafia juga dia ya, si Justin Sun ini. Ya, kita lihatlah. Untuk sementara, kalau yang kemarin udah cuan, mau santai, santailah weekend sama keluarga. Ya. Selebihnya kalau yang mau trading itu, kalau saya sih pikir, kalau kalau kalian mau ini, mending short, tapi koin-koin yang udah kemarin itu naik, yang kira-kira harus koreksi gitu ya. Oh, XDC juga terbang loh. XDC 24%. Wow, naik lumayan dia. Ya. Ada 2 koin ya, XDC yang kenceng. Jadi masih koin ini juga XRP, XLM udah naik, koreksi dulu. Ini XDC yang mereka sorong, mereka mainkan itu ya. Kalau untuk begitu, kalau kalian mau ya lihatlah, kalau mau short nanti XDC seringnya weekend di ini ya. Kalau mau short sintetis kayaknya bisa short SNX. Kalau kalian mau short ya, scalping ya, SNX bisa saya rasa. Terus Maker kemarin kan naik dia mainkan itu kan. Ini kalau kalian mau short dikit bisa juga gitu. Jadi itu aja sih pembahasan video di hari Sabtu ini, di hari weekend. Itu yang kita bahas. Kita lihatlah minggu depan, santai. Kalau saya hari ini nggak mau santai weekend ini, lihat nanti nutup candlenya gimana, apa signal yang diberikan, karena event penting minggu depan. Jadi begitu aja pembahasan di video hari ini. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.